izin buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid 'ala qudwatina nabiyyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Ar-Rahman SGP, Bapak Gus Malik beserta jajarannya, sesepuh dan semua jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hampir 1000 orang lebih yang hadirin, bahkan bisa lebih karena kita tidak tahu bersama malaikat. Dan banyak perkembangan masjid kita ya. Tadi Pak Gus Malik bilang 1 tahun lebih, udah 2 tahun. Iya, 2 tahun ini siklus apa ini corona ya. Kalau dari kemunculannya Januari 2019 ya kan, 2020 satu dari 2020 Januari ya kan, awal kan 2019 terakhir Januari muncul dia, tempat kita mulai lockdown bulan 3 dulu ya. Udah mau 2 tahun. Mudah-mudahan sehat Pak semuanya walafiat, keluarga kita, jamaah kita, warga sini dan orang-orang yang kita cintai, serta wabil khusus semuanya masyarakat Indonesia dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Kita doakan negeri kita ini yang kita cintai agar sehat-sehat selalu semuanya, sehat batin dan sehat zahirnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkewajiban untuk mendoakan negeri ini karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini. Benar? Ya. Kalau kita meninggalkan, kasihan anak-anak kita nanti. Setelah itu, ya kita udah separuh jalan ini, bagus ya. Udah separuh jalan kan? Ya, kalau 80 berarti sudah separuh, 40-an kita kan. Nah, jadi cucu jangan anak kita nanti yang meneruskan ini ya, pemuda-pemudanya. Semoga sehat walafiat, Allah jaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menghendaki keburukan untuk negeri ini, semoga Allah berikan tobat. Ya, kalau nggak mau tobat ya kembalikan keburukan kejelekannya kepada dia sendiri. Amin. Kan gitu, ya kan? Ya, jamaah sekalian yang rahmat Allah Taala, salawat salam mari kita sampaikan pagi hari ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita dipertemukan di barisan Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita pada hari ini pada subuh ini adalah
kajian sirah. Pak Gus Malik, Bapak Ibu, saya ambil satu dari kitab Fiqh Sirah karya almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama ya, dari negeri Syam, yarhamkumullah, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun gelar akademisnya beliau adalah tidak diragukan dari Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Jamiatul Azhar Asy-Syarif. Dalam kitab beliau Safhah 473 hatta 74 ba'da 400, halaman 473 sampai 474, beliau menyadur, karena ini kita masih bulan Rabiul Awal, min syama'ili wa min sifati Rasulullah sallam. Kita akan gali karakter-karakter keteladanan yang kita bisa ambil dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu, Bapak Ibu sekalian jemaah, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, adalah ciptaan Allah, manusia yang terbaik dari aspek zahir, tampilan ciptaan, wa khuluqan, dan dari aspek karakter akhlak. Saya ulangi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi SAW adalah manusia yang ahsan, terbaik, the best. Dari apanya? Dari aspek khalqan, ciptaannya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya, pokoknya pas, ya. Wa khuluqan, dan juga dari aspek karakter beliau. Pertama dari aspek ciptaannya, fisiknya. Tengok Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik. Panjenengan tahu sahabat Anas bin Malik ini bagus, adalah sahabat yang mendampingi Rasulullah, aspri, asisten pribadi, khadim, pelayan Rasul selama 10 tahun. Jadi bukan setahun 2 tahun, tapi 10 tahun mendampingi Rasulullah. Sahabat fis sahih, tersebut dalam kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim maksudnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, ma masastu dibajan wala hariran al-yadu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat sahih, persaksian pernyataan sahabat Anas bin Malik. Ma masastu, massa yang musuh itu menyentuh. Ma masastu, aku tidak pernah menyentuh di dunia ini, dibajan, kain yang dicelup, dipermak kain, wala hariran, aku juga tidak pernah menyentuh, memebang harir. Apa harir? Apa? Sutra. Al-yadu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah SAW. Tadi kata Anas tadi, aku nggak pernah menyentuh pakaian, bahan, tidak pernah memegang, menyentuh sutra yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah SAW. Jadi halus sekali tangan beliau, masya Allah. Wala syamamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Wala samamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah alaika ya Rasulullah. Aku tidak pernah mencium di dunia ini yang lebih harum semerbak daripada harum wangi semerbak badan Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW badannya wangi. Tengok, tangannya halus, telapaknya, badannya wangi. Bahkan disebut dalam literatur lain, kalau beliau habis berbaring, habis tidur, bekas tempat tidurnya beliau pergi itu wangi, Pak. Bagus. Kalau kita habis tidur tempat di ranjang atau di mana kita berbaring, habis kita bangun, ada bekas bau keringat kita pasti.
baunya badak. Apalagi kalau pakai cengkol Pak De, pete Pak, banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Anas, wala syamamtu raihata qattu atyabu atyab. Bimana asyaddu itra, lebih wangi min jismi, min badan Rasulullah, daripada badan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada 15 tahun lebih yang ngadu, bagus ya Bapak, lebih 15 tahun. Ada yang mengaku Nabi bertapa di Gunung Sindur situ, dapat wahyu kata ilham mengaku Nabi. Gampang kita untuk mendeteksinya. Deteksi bukan secara kacamata syariat, nggak usah itu, nggak usah dulu. Dari kacamata fisik saja. Rame-rame kita dekat dia, lalu itu kita gini agak-agak simpul. Oh badak sampai, jangan bukan Nabi. Ya karena Nabi benar itu wangi. Nggak usah dari aspek pendekatan wahyu syariat, nggak usah dari aspek fisik saja. Jadi Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium bau wangi yang lebih harum daripada bau wanginya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti bisa dimudahkan oleh kita ke kota Rasulullah, bisa ziarah ke Masjid Nabawi bersama keluarga. Amin. Dibuka Pak, amin. Yang tertunda dulu, ya. Apa namanya itu? Kita bisa berziarah di makam Rasulullah, melewati, kita bisa berdoa di Raudhah, sholat, masya Allah dari itu. Mudah-mudahanlah awal tahun paling tidak, ya ini masih mau uji coba katanya, ya uji coba. Karena negara-negara lain sudah bisa masuk. Ya. Kita berdoa ya, bapak-bapak yang rindu, kita umat Islam rindu tentunya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, ya ini dari dua contoh saja aspek fisik Rasul. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, kemudian bau wanginya harum, telapak tangannya itu halus sekali, lebih halus dari sutra. Yang selanjutnya Pak, ini pernyataan Anas bin Malik ya. Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sanawat. Aku mendampingi Rasul, melayani Rasul, menjadi pelayan 10 tahun Pak. Tengok. Terus dilanjutkan. Fama qala li qattu uf. Fama qala li qattu uf. Qattu itu berbisa. Never. Kalau kitun kayak kucing. Lihat yang baca kitab kuning loh ya. Ya, jadi qattu bukan kitun. Kalau kitun itu artinya kucing. Kitun. Orang Eropa Barat bilang cat. Nabi dari situ. Kitun cat. Ini qattu. Hurufnya sama Pak. Qaf dan ta. Harokatnya jarang bacanya beda. Kalau yang kitun kucing, kalau qattu berbisa. Ya, saya mendampingi Rasul SAW 10 tahun. Fama qala li qattu, Rasul tidak pernah mengatakan kepadaku sama sekali, never berbisa. Ya, li syai'in, kepada sesuatu, fa'altuhu yang saya lakukan, saya sudah melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah mengatakan lima fa'alta kada, karena apa kau kerjakan ini. Jadi dewasa sekali Rasulullah, tidak pernah merendahkan orang. Jadi yang dikerjai Rasulullah hargai. Tengok, Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah diperkatakan oleh Rasul atau dibentak, dan saya tidak pernah disanggah oleh Rasul melakukan sesuatu. Beliau sangka, kenapa kau kerjakan ini? Berarti Rasulullah SAW sangat dewasa. Berarti Rasulullah SAW sifatnya pada iman rifqah. Apa rifqah? Lin, lemah lembut. Pemimpin harus begitu, mengayomi. Kalau tidak tahu dikasih contoh dulu, jangan muring-muring. Muring-muring sih, marah-marah dulu, kasih contoh tidak. Namanya baru dia. Dia mungkin di training dikasih tahu. Jadi bayangkan kalau Rasulullah SAW marah. Anas mendampingi beliau SAW 10 tahun. Apa yang terjadi? 10 tahun, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Fama qala li qattu uf. Rasul sama sekali tidak pernah mengatakan uf. Apa ufin? Berarti bentak. Ya kan gitu kan? Ufin ini bahasa yang kalau diterjemah Bapak Ibu jamaah Ar-Rahman, itu kata-katanya mencakup kata-kata kita semua. Bahasa Medan beda, bahasa Jawa beda lagi nanti. Cis, cus, Bapak.
sesuatu yang saya kerjakan, Rasul mengatakan, kenapa kau kerjakan? Tidak pernah sama sekali. Yang selanjutnya, wala li syai'in lam af'alhu, Rasulullah tidak pernah membantah saya, mengatakan kepada saya sesuatu yang belum saya kerjakan, ala fa'alta kaza, kenapa kau enggak kerjakan yang begini. Jadi kedewasaan Rasulullah, karena beliau pemimpin, Pak. Jadi yang kedua sifatnya apa, Pak? Rifqah, lemah lembut. Satu dari yang nanti memasukkan orang yang beriman ke surga, bagus semuanya, itu adalah kelemah lembutan dan jiwa pemaaf. Dan kita perlu belajar. Kalau ada orang ngata-ngatain kita, positive thinking aja, berarti Allah mengirimkan pahala buat saya. Udah gitu, gak usah repot, Bapak. Gak usah jadi stres pikiran dia saja. Memang saya gak melakukan kok, reseh saja mereka. Gak ada kerjaan, ngerumpi, kemudian kata-kata orang nyeritain gibah, udah berarti Allah transfer pahala buat kita. Enak kan menyikapinya? Gak usah dia berdusuk, ya. Jadi yang selanjutnya sifat Rasulullah rifqah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta fadzzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika sekiranya engkau Muhammad berdakwah, membawa risalah Islam ini dulu dengan kasar, ya, kasar, ya, bukan dengan rifqah, ya, kasar. Fazzan gulizul, kasar, keras artinya, sangar, bahasa Jawa, lam faddu min hawlik. Lanya pendek lah, lam taukid, lam faddu. Jadi teman-teman mereka, sungguh mereka semua yang kamu dakwah itu lari dari kamu. Jadi jazbul qulub dulu, Pak, menarik simpati hati orang. Kalau orang sudah kena hatinya, apapun yang akan dikasih. Dan ini karakter Rasulullah SAW. Contoh, saya mau jabarkan sifat ini. Ketika beliau berdakwah di Taif, salawatullah alaihi ya Rasulullah, apa yang dilakukan penduduk Taif? Allah, di luar bayangan. Rasulullah seorang pemimpin, lempari batu dilempari sampai berdarah lutut beliau. Disaksikan oleh orang yang mendampingi beliau, putra angkat beliau, sama Zaid bin Harithah. Sepanjang jalan Taif, anak kecil itu dia dimobilisasi menghadap Rasul, molok-molok. Bayangkan pemimpin kemudian anak kecil datang olok-olok, bukan menyambut, dia olok-olok, dia ejek-ejek, dia ngecek-ngecek. Tenang Rasul, sampai dilempari, sampai kemudian datanglah dalam riwayat sahih malaikat yang menjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah SAW agar ini masyarakat Taif yang sudah nerunya kurang ajar, tidak ada adab akhlak, timplaknya dari gunung ini. Dia baik, Pak, ditimpa gunung, tawaran, Pak. Rasulullah tidak. Saya berharap di kemudian hari akan ada dari keturunan anak-anak mereka nanti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa optimis Rasulullah. Jadi sifat selanjutnya optimis, tafaul wa ada mutasya'um, mengajarkan sebuah optimisme bukan pesimisme. Di samping beliau rifqah tadi, lemah lembut. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumi, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku ini penduduk Taif. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka belum mengetahui akan risalah keindahan Islam yang saya bawa ini. Kemudian, Pak, betul, Pak, tidak lama kemudian sebelum Fathu Makkah, kurang lebih tahun ke-8 atau ke-7 Hijriah, ya, 8 terakhir, datang kepala-kepala suku Taif ke Madinah, mengikrarkan, menyatakan untuk masuk Islam. Allah. Setelah itu mereka kembali ke kampungnya, ke Taif, ya, Pak, semua masyarakat yang menyatakan, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tahu Taif itu tempatnya bergunung, bergelombang, Pak, anginnya kencang, lembah, Pak. Jadi kalau umrah kita atau haji, bilang ke guide, ke travelnya, saya ingin ke Taif, subur, Pak, subur semua. Tapi mereka terakhir masuk Islam. Nah, awal-awal dulu sebelum mengenal Islam mereka ada hikad. Nah, terkenal hikad, tahu hikad? Hasud. Satu perkampungan masyarakat yang punya sifat hakad.
dengki iri. Kemudian berubah total 186 derajat, 180 derajat ya, setelah mereka mendapat cahaya Islam, berubah total. Jamaah sekalian, masyarakat muslimin, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rahman SPP yang saya hormati. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ajwadun nas, sifat beliau itu sangat pemurah Bapak Ibu. Sangat pemurah. Tak ada orang yang memohon kecuali Rasulullah kabulkan permohonan. Karena saking pemurahnya ini Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, wa kana qad ya'ti syahrun aw syahraini la yuqadu fi baitihi. Kadang-kadang 1 bulan sampai 2 bulan Pak, tidak ada api menyala di dapur Rasul. La yuqadu fi baitihi, api tidak menyala di rumahnya. Ini bahasa apa Pak? Tidak ada yang dimasak. Jiwa pemimpin itu memikirkan umatnya. Bahkan menjelang azan beliau tiba, dalam riwayat sahih beliau menuturkan ummati, ya kan? Ummati. Jangan menumpuk kayak dulu habis 7 bulan dan seterusnya. Rakyat yang lain yang dipimpin tidak diperdulikan, tambah sengsara, tambah susah pekerjaan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah 1 bulan, kadang sampai 2 bulan, kadang-kadang tak hidup api dapur beliau, tak ada yang dimasak. La yuqadu fi baitihi nar, boten urip napa nika geni nang tungku nang pawone piyambake Kanjeng Rasulullah. Tak ada api menyala di dapur. Allah. Dan ini terbukti pada pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq itu adalah pertempuran yang sahabat melakukan penggalian parit di sekeliling Madinah atas inisiatif saran cemerlang dari sahabat Salman Al-Farisi. Tidak pernah terlintas strategi peperangan ya dengan melakukan pertahanan menggali parit di kalangan jazirah masyarakat Arab, karena Salman dari versi Salman mengusulkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuh sudah mau datang dari Mekah ke tengah jalan, maka tempat-tempat yang nanti mau dilalui sekeliling Madinah oleh musuh juga diparit. Ada juga kita ambil sifat Rasulullah menerima pendapat surah wa amruhum surah, bukan otoriter, tidak mau dikritik, tidak mau masukan, langsung tidak. Rasulullah terima sebuah strategi yang bagus supaya mereka nggak bisa masuk. Kalau masuk harus melewati lubang, nanti mudah dipanah, kan gitu. Singkat cerita, ketika menggali itu Pak, saya ingin sampai 1 titik poin tadi. Kadang-kadang 1 bulan 2 bulan nggak ada yang dimakan, dimasak. Pas menggali parit itu Pak, ada batu Pak, riwayat Sahih Bukhari, yang susah dipecahkan. Mungkin sudah kita kaji sebelum COVID di sini dulu. Perang Khandaq mungkin. Nanti kapan-kapan kita pelajari lagi. Laporlah sahabat, ya Rasul, ada batu gede di lubang, susah kami pecahkan. Faqala Rasulullah SAW, ana nazilun, saya yang akan turun tangan memecahkan batu itu. Datang Rasul, wa ma'ahu mitraqah qawiyah kabirah. Rasul dengan bawa pemukul, mitraqah itu bodem yang gede, dipukulnya batu itu pecah dan bersinar kan ke arah timur, ya kan, dan ke arah barat. Bertanda sinyal akan ditaklukkan Imperium Persia dan Imperium Roma bersinar. Bersinar. Pas dia pecah itu batu, jatuh semua ganjal-ganjal dari perut Kanjeng Rasul. Oh, jadi perut Nabi ditekan dan jadi kerikil-kerikil batu-batu. Ada sulit jatuh batu. Berarti apa? Nabi sudah beberapa hari selesai tidak makan, ngelih berarti. Kanjeng Rasul berarti lapar itu. Jabir bin Abdillah sahabat Ansar menyaksikan itu, berkaca-kaca mata beliau sedih. Jabir istimewa banget. Daya perasaan Jabir itu tinggi terus. Wah, Rasul sudah lapar berarti. Jatuh. Orang kalau lapar diikat kenceng kan agak lumayan Pak. Enggak meleleh kan. Kalau kita lapar
Rasulullah. Jabir kemudian izin kepada Rasul untuk pulang ke rumah, mempersiapkan makanan. Faqalat Jabir limra'atihi, Jabir tanya kepada istrinya, maza indana, adik, ada apa di rumah kita? Ma indana syai', kita tidak ada apa-apa, illa al-inaq, kecuali anak kambing. Pak, anak kambing, bahasa Jawa apa? Cembe. Anak kambing itu belum bertahunan, ini umur mungkin 3 bulan 2 bulan. Anak kambing kecil. Wa qalilun min asy-sya'ir, dan sedikit gandum tepung tinggal dikit. Kata Jabir bin Abdullah, fazabahtul inaq, aku kemudian sembelih itu anak kambing. Wa sana'tu al-burma, aku buat gulai kambing kan. Wa tanahtu asy-sya'ir, aku adoni itu tepung menjadi roti. Usai selesai, Jabir kemudian berangkat ke lapangan. Mendekatlah sahabat Jabir ini kepada Rasulullah, berbisik-bisik, ya Rasul, saya sudah siapkan makanan untuk panjenengan dengan istri saya. Tolong bawa 1 atau 2 orang yang menemani. Karena Jabir secara logika, ya memang gak cukup kalau orang banyak. Rasulullah SAW kemudian bertanya, berapa makanan yang kau siapkan? Jabir mengatakan, enak, cuma anaknya kambing ya Rasul, dan sedikit roti panggang. Allah, apa kata Rasulullah? Hada kasir, ini sudah banyak. Kemudian Rasulullah pada'a ashabahu jami'an, Rasulullah panggil semua sahabatnya Pak, yang di lapangan itu persiapan. Berapa jumlahnya bagus? 14.000 orang. Allah, 14.000 Pak. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, makanan sedikit bisa mengcover 14.000. Dan ini juga ilmu buat kita bahwa bersama jamaah itu ada keberkahan. Wah, gemetar Jabir. Iki piye janjane kowe? Gimana ini? Wah, anak kambing kok kabeh diundang, semuanya sedejak. Ya, sedanten diundang sedejak. Garupan, Sunena, semuanya orang kita Medan. Semua dipanggil. Rasulullah kemudian bilang kepada Jabir, ini syaratnya. Izhab ila baitik, berangkat kau ke rumahmu. La ta'khud al-burma min at-tanur, jangan kau angkat gulai dari atas tungku. Itu syaratnya. Jadi biarkan gulai di atas tungku. Bilang kepada istrimu, jangan diangkat. Dan biarkan roti di atas panggangan. Itu sampai rumah Jabir suruh duluan. Bilang ke istrinya, gawat. Bahasa kami orang sana, azab. Ngapa bang? Ada Rasulullah SAW panggil semua sahabatnya untuk ke rumah. Istri Jabir tanya, apakah engkau sudah jelaskan kepada Rasul yang kita siapkan? Sudah. Apa istri Jabir bilang? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kita serahkan saja kepada Allah. Udahlah, di luar logika. Akhirnya datang semua sahabat berbondong-bondong. Apa kata Rasulullah SAW? Udkhulu baita Jabir wa la tadabatu. Masuk kalian ke rumah Jabir, jangan berdesak-desakan, dengan tertib. Ya, fa akhadha Rasulullah SAW al-burmata min at-tanur. Rasulullah yang mengambil, menciduk gulai tadi dari atas tungkunya. Rasulullah yang melayani semua. Allahu Akbar, Pak. Ini hak kisah perang Khandaq. Kata Jabir dan istrinya, wa baqiyat ta'amu kama huwa, makanan masih seperti semula, tidak kurang sedikit pun. Allahu Akbar. Dan kami masih bisa bersedekah lagi dengan tetangga-tetangga. Tengok, 14.000 orang, ya, hanya disiapkan konsumsi berapa? 1 anak kambing, dan sedikit roti panggang. Masya Allah, roti kari loh. Kan itu kan kalau roti dicuil langsung dari itu kan khas. Nanti Pak Ade, Bapak kalau mau pergi coba datang ke
istri itu ada. Atau di online, atau disediakan Ar-Rahman, mungkin warga SGP ada yang jualan apa namanya, bisnis apa itu namanya, makanan food, apa namanya, catering. Coba, Masya Allah, apa hikmahnya dari kisah ini? Rasulullah SAW tidak mementingkan dirinya sendiri, dia masih memikirkan sahabatnya, umatnya. Tengok itu, Sayyidul Qaum Khadimun, pemimpin umat itu seharusnya pelayan, sejatinya pelayan. Saqul qaumi akhirun, yang memberikan minum warganya, maksudnya pelayan pemimpin itu yang harus terakhir, jangan duluan dia tamat. Nauzubillah. Jamaah sekalian, masih Ar-Rahman SGP Serpong Green Park yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak, dari sifat Rasulullah SAW, tengok, kana wa kana aksarun nasi tawadu'an. Rasulullah adalah sosok yang sangat tawadu, rendah hati. Yaqdi hajat ahli, membantu urusan rumah tangga keluarganya. Hal-hal yang bisa dibantu, bukan aib Pak bagi kita Pak, bantu istri kita sesekali masak apa, nyuci piring, enggak apa-apa. Kalau apalagi kalau nggak ada asisten, istri kita capek, terus sudah membantu kebutuhan keluarganya. Tengok, wa yahfad janahahu lidu'afa, beliau rendahkan hati beliau kepada orang-orang yang lemah. Beliau beda, bukan orang-orang yang lemah tambah ditindas, diinjek, bukan. Rasulullah SAW angkat mereka, Masya Allah. Ya, tengok Rasulullah SAW yakhfas an-na'al, menyambung tali sandal yang putus, disambung oleh beliau. Wa yarqa' as-sawb, menambal pakaian baju. Masya Allah. Wa ya'udul marid, menjenguk orang yang sakit. Kalau wa yarqa' as-sawb, kita sekarang gampang bagus Pak, nambal baju tinggal itu yang permak-permak keliling itu kan. Ya, istri kita susah juga, panggil Mas, kok ngarep rumah ya Mas, oke. Permak itu ada itu yang Mas, sepeda motor, ada nggak di sini? Ada nggak? Kompleks banyak ada itu. Ada yang apa? Kita sibuk, udah, ya udah lebih ringkes, ya. Tengok Pak, menambal bajunya, menyambung sandalnya, Allah, menjenguk orang yang sakit, Masya Allah. Wa yujibu man da'ahu min ghaniyin wa faqir. Rasulullah tidak pernah pilih kasih memenuhi undangan kalau hajatan, baik itu yang mengundang orang kaya ataupun orang fakir. Jika agak fakir dia orang enak panganan ini, yang suka enak kita kok belum. Rasulullah SAW tak ada pilih kasih. Bahkan Pak, hati-hati kalau punya hajatan, hati-hati. Satu makanan yang Allah, kata Rasulullah SAW, cabut keberkahan adalah makanan yang dihidangkan di walimah wedding, yang diundang hanya orang-orang kaya, yang fakir miskin menengah ke bawah tidak. Syarrut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek, seolah-olah nikah panganan nikah, sejelek-jelek makanan adalah makanan wedding walimah pernikahan. Yud'a fihal aghniya, yang diundang di pesta itu orang kaya tok. Wa yutrak fihal fuqara, yang miskin-miskin tidak. Hati-hati, tidak ada keberkahan. Kayak undang semua tetangga kita. Tidak perlu orang-orang yang menengah ke bawah itu yang nanti berdua anak yatim itu yang mampu. Kan kita punya hajat itu untuk anak kita keberlangsungan setelah menikah. Bukan anak 3 jam 2 jam, bener tak? 2 jam 3 jam bariku mikirin kredit, nyicil. Hendak apa ya? Lebih baik setelah pernikahan bisa nyicil rumah atau kontrak kalau dia mau kontrak bukan gitu. Jangan 2-3 jam di wah habis itu mikir bayar opo itu bukan begitu orang menikah itu. Longkang dia, panjang waktunya dia jangkanya. Ya, sederhana saja, tidak usah terlalu mewah-mewah. Habis cuma 2 jam kalau di gedung ya, habis itu kan diusir kan di gedung. Kita terlambat aja nggak hidup Pak. Udah 2 jam langsung dikukuti kabeh, dimei kabeh. Gak dapat kita terlambat dikit udah banyak macam-macam itu udah satu nih, udah 2 jam ya, udah cepatnya begitu. Ada paling enak di rumah betul. Kalau di kampung itu di rumah.
Bisa 2 hari 2 malam ya. Berangkat. Nanti tabadul hadaya, tukar hadiah yang datang itu kalau di kampung gowo pide urip, bawa ayam hidup, ayam kampung, gowo mihun, gowo endog, ikan. Iya kan? Nanti mereka enggak apa-apa Pak itu. Nanti mereka punya hajatan kita nyumbang lagi. Itu tabadul. Dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa, tabadul hadaya itu asal jangan ditarik. Tidak apa-apa. Dan itu makanan akan berkah kalau yang diundang bukan hanya orang-orang kaya. Ada sesi anak yatim, duafa. Mereka yang butuh makanan. Ini orang suke Pak. Tidak dicek-cek tuh, si ada pangananku, masih ada apa? Dicek-cek dong, tahu dicek-cek. Biar. Sementara mungkin ada orang yang tadi makannya di jamaah, sudah di jamaah dikosong, ya kan? Lagi begini, jamaah kosong. Jamaah sekalian ya rahmat Allah Taala. Wa kana ya'kulul hadiah. Nabi SAW memakan hadiah pemberian. Wala ya'kul shadaqah. Beliau tidak makan sedekah atau zakat. Kalau hadiah ada kisah Salman Al-Farisi dapat hidayah ngetes. Dites. Salman kan melalang buana Pak cari hidayah. Sampai kemudian ketemu beliau berangkat ya ke Irak, kemudian ke Mekah ketemu Rasulullah SAW, dites. Karena dia baca sejarahnya, ini Rasul akhir zaman, Nabi penutup ini tidak memakan sedekah, tapi memakan pemberian. Begitu dibilangkan ini sedekah, Rasulullah biarkan, kasih ke orang lain. Begitu hadiah dari saya, banyak hadiah Pak, hibah, pemberian. Beda Pak, sedekah infak itu beda dengan hadiah. Tadi orang kata, oh benar berarti ini Rasul akhir zaman itu. Ada ciri-cirinya yang Salman ketahui, di antaranya itu. Di samping apalagi Pak, di pundak kiri ada tanda nubuwah, kenabian. Dalam sirah Salman ini Al-Farisi ini sangat apa Pak? Sangat ingin tahunya tinggi. Yang pertama tadi dikasih sedekah, nggak dimakan sama Kanjeng Rasul. Berarti benar. Begitu dikasih hadiah dimakan. Yang kedua, Salman mau cari ini tanda kenabian di atas bumi. Nah, dalam sirah satu saat di Mekah itu, Salman dari belakang Pak. Ya Rasulullah SAW pakai begitu, pakai sorban, ubek itu. Kalau sorbannya diangkat kan nampak bendol. Tahu kan Pak? Nampak? Nggak rata Pak. Sebelah kiri. Salman dari belakang. Rasulullah SAW mendekat, kemudian langsung tahu apa yang kau cari. Rasul tahu Pak, dasarnya. Beri informasi dulu, ada orang buntuti panjenengan. Tahu buntuti ingin penasaran. Langsung kaget Salman. Ya, saya ingin menyaksikan. Saya sudah saksikan di sini. Tidak rata, ada bendolnya gitu kan. Kalau dibuka percaya. Rasulullah SAW, Abu Thalib paman beliau itu, ya Rasulullah itu bahkan asyadun nasi haya, paling pemalu Pak, nggak pernah menampakkan ganti-ganti pakaian apa masih kecil pun gitu, nggak pernah. Sampai pamannya itu pernah melihat cahaya dari badan Rasulullah. Habis itu melengok lagi, balik badan lagi ya betul. Itu toh, itulah jasa Rasulullah SAW. Akhirnya kisah-kisah tadi itu Salman kemudian menyatakan syahadat, berarti Nabi benar ini. Satu, Rasul tidak memakan sedekah. Beliau menerima apa? Hadiah, pemberian hadiah. Ada tanda kenabian. Masya Allah, tabarakallah. Ya, salawatullahi alaika ya Rasulullah. Selanjutnya yang terakhir Pak. La ya'kulu muttaki'an. Rasul tidak makan bersandar. Layak-layak. Wala ala khawan. Rasulullah jarang makan, tidak makan juga di atas meja makan, tidak kan? Makanya Rasul senang makan apa Pak? Kayak gitu nih, duduk di bawah apa jenengnya? Apa namanya Pak? Lesehan. Lesehan Pak. Dan itu lebih bagus untuk pencernaan. Ya, layak puluh muttaqian wala ala khawanin. Khawan bimana ma'idah, meja. Wa yu'jibuhu al-halwa wal-'asal wadabba. Rasul senang sekali mengkonsumsi manisan
madu, asam, one. Yang satu lagi wadabba ay al-yaqtin. Bukan tin tapi yaqtin. Rasulullah paling suka dengan buah yang namanya tentunya selain kurma Pak, anggur. Selain itu karena itu disebut dalam Quran kurma, anggur, delima. Rasulullah juga senang. Sampai yang tahu debba, waluh. Tahu waluh panjenengan? Apa bahasa waluhnya ini waluh? Waluh juga kan? Ya, waluh. Coklat kita belah kuning, bagus. Rasulullah paling senang. Ini tercantum dalam sini. Nanti yang anaknya bapak ahli gizi, dokter, pangan, tolong ditanya kandungan-kandungan. Bagus untuk tubuh. Jadi madu, apa tadi? Manisan, buah-buah manisan. Kemudian waluh itu Rasulullah sangat senang sekali. Yang selanjutnya ma'aba ta'aman qattu in ishtahahu akala wa illa taraka. Dewasa sekali Rasulullah menjadi teladan kita. Beliau tidak pernah mencaci makanan yang dihidangkan. Opo ki pengen orang enak ini, apa ini enggak enak, tidak pernah. Rasulullah sama sekali ma'aba ta'aman qattu itu kabar pisang. Ini istahahu akal. Kalau Rasulullah selera, beliau makan. Wa illa tarokah. Kalau enggak, dibiarkan aja. Bukan diceh-ceh, diumpat. Enggak. Kedewasaan Rasul. Kadang-kadang Pak, gara-gara makanan bisa berantem suami istri. Benar? Awal. Ya karena tadi nggak bisa memahami. Bilang aja enak di. Padahal gourmet asin tenan. Wah, kayak sini belajar masak bujuk. Wah, kayak tenan garam-garam. Wah, enak. Kayak restoran Padang deh. Masya Allah. Padahal wah sini ya dia tersinggung nanti Pak. Udah belajar punya dulu mungkin anak mama anak papa kan tak pernah masak. Sesekali kita ingin karya istri begitu naruh garam kayak atau orang ada orang yang mengatakan kalau keasinan itu pingin kawin meneh kan kita yang mau coba ya kan wah enak dia oh enak Rasul nggak pernah mencoba. Kadang-kadang dari situ nanti waduh kan namanya semua balik kabur izin pamit ke orang tua. Aduh gara-gara panganan biar aja. Kalau dia nggak bisa masak kita yang ngajarin. Kita yang ngajarin masak. Kadang-kadang kita kan berbeda ini. Kayak saya lahir dari Sumatera. Walaupun sejak SMA saya mondok udah di Jawa di Kudus 94. Tapi saya SD sampai sanawiyah di pesantren saya di Sumatera. 94 saya ingin pokoknya keluar dari Sumatera. Nah, makanan itu yang dari Sumatera dulu terbiasa mulai SD sampai SMP, tinggal SMP berbeda dengan kita yang kalau kita orang Sumatera kan santan, pedas, asin ya kan? Maka orangnya kerang Pak. Nah, saya dapati dulu waktu nyantri saya nongko, gori tahu nangka? Itu di bening. Itu jarang kita dapatkan di Sumatera, nangka itu di bening. Ya di santan, di bulik. Oh, di bening ya begini. Ya lama-lama karena itu terus ya kali dapat, ya terbiasa juga kan. Di mana di situ langit dijunjung, bumi dipijak, ngikuti kan. Akhirnya ya bening-bening tok. Bening-bening tok. Ada dulu saudara, saya salah juga nyeritain makannya kalau di pondok di Jawa jarang yang santan-santan. Saudara saya jadinya nggak nyantri ke Jawa gara-gara makanan. Salah juga kok jadi tolong gitu. Kenapa kami makannya santan? Dong santan. Beda Pak. Jadi Rasul nggak pernah mencela itu. Kalau selera, beliau selera, beliau kalau enggak, biar saja. Ya kedewasaan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini beberapa karakter beliau. Ya, menjenguk orang yang sakit ini juga bagian karakter Rasulullah dan ini bagian dari hakul muslim ala muslim khamsun dalam lain situ ya kan hak satu dari muslim dengan muslim lainnya 5 Pak di antaranya wa iza maridha fad'u kalau dia sakit jenguk begini minimal di telepon bisa juga WA doa boleh orang sakit dijenguk sekian persen bisa menimbulkan bangkit dia untuk sembuh. Benar kan? Psikolog. Tapi kok DWA atau ibu-ibu dosen sembuh. Kalau bapak sakit juga menjenguk orang sakit, Pak, enggak usah bawa makanan, Pak. Nanti yang makan
Yang sakit dah bantu dia mungkin patungan 50 ribuan, 100 ribuan, dapat berapa? Salam. Kalau bawa roti Pak, itu nanti Pak pulang dari rumah sakit Pak pulang lagi ke rumah Pak. Kalau Pak yang jaga yang makan, benar kan? Orang sakit Pak. Ya, doa bersama dipimpin bersama baca Al-Fatihah doa. Oh, bangkit apa namanya? Psikologi dari dalam dia kan? Orang kan dari dalam dulu Pak itu akan kesembuhannya itu, semangat dia lagi. Kalau nggak ada jenguk, ya Allah nggak ingat. Nah, kayaknya penting juga masjid itu. Kayaknya mengapa kita berjamaah Pak di komplek itu? Supaya tahu di antara sholat berjamaah itu kan tahu kekeluargaan. Oh Bapak itu kok sudah lama nggak ke masjid ya. Ada apa? Biasanya rajin kalau udah sepekan 2 pekan. Oh loro sakit, dan tahu nggak? Doakan, jenguk dia, ya. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya serahkan ke moderator Pak Gus Malik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jam 5:30 juga Pak, tidak terasa. Ya, 1 jaman kajian kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.